Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana kita sudah sampai pada pembahasan kitab Al-Jannah wan Nar. Kali ini kita akan membahas syubhat ataupun dalil kelompok yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Jadi ikhwah, ketika orang-orang yang berpendapat menyatakan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan, ternyata juga mereka menyebutkan beberapa dalil. Kita sudah sebutkan baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW yang menegaskan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Namun ternyata kelompok yang kontra, mereka memiliki dalil juga. Oleh karena itu kita perlu membahas apa sih dalil yang mereka gunakan sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Berikut apa kata mereka. Waqad naqasha Sarihut Tahawiyah syubhatal ladzina qalu lam tukhlaqun nar ba'du. Bahwasanya Imam At-Tahawi, imam yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, beliau membantah syubhat pendapat yang menyatakan bahwasanya neraka itu belum diciptakan. Apa syubhat mereka? Kita lihat. Wa amma syubhatun man qala innaha lam tukhlaq ba'du. Adapun mereka yang mengatakan bahwasanya neraka itu belum diciptakan, wahia annaha law kanat makhlukatun al-an la wajaba ittiraran an tafniya yaumal qiyamati. Seandainya neraka itu sudah diciptakan sekarang ini, maka mau tidak mau kita harus mengatakan di hari kiamat nanti dia akan habis, ya, dia akan hancur. Wa ayyuhlaka kullu man fiha wa yamut. Dan juga semua yang ada di dalamnya, penghuni-penghuninya juga akan mati, akan meninggal. Jadi mereka katakan, kalaulah seandainya
neraka itu sudah diciptakan sekarang ini. Berarti nanti di hari kiamat neraka ini akan habis, musnah, binasa. Neraka dan penghuninya binasa. Kenapa demikian? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa illa wajhah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Qasas ayat 88. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi mereka berdalilkan dengan dua ayat ini, ya, bahwasanya apa yang ada sekarang ini di hari kiamat nanti akan binasa, akan musnah, karena Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa, akan hancur, kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan neraka itu termasuk sesuatu. Segala yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti akan hancur, binasa. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian kalau ternyata neraka itu sudah diciptakan sekarang ini, berarti habislah neraka itu nanti. Musnahlah neraka. Hancurlah neraka itu nanti ketika di hari kiamat kelak. Karena Allah mengatakan kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu akan hancur, binasa. Demikian ikhwah. Jadi inilah yang mereka pahami, ya, menunjukkan bahwasanya nggak mungkin neraka itu hancur ketika hari kiamat. Padahal neraka itu Allah siapkan untuk menyiksa orang-orang durjana, orang-orang kafir. Kalau dia hancur di hari kiamat, terus dengan apa nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang kafir? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, cukup logis dengan apa yang disebutkan dengan pendalilan ayat ini. Cukup logis. Ya. Secara zahir sepertinya sih logis. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi sebenarnya tidak seperti itu pemahaman ayat ini. Baik, saya ulang lagi sekali lagi. Mereka mengatakan bahwasanya neraka itu, ya, neraka itu jika sudah diciptakan sekarang ini, jika sudah diciptakan, berarti sama artinya nanti di hari kiamat tuh neraka akan binasa, hancur lebur. Kenapa? Karena Allah mengatakan, berfirman, kullu syai'in halik, segala sesuatu itu akan hancur. Neraka termasuk dalam kategori sesuatu. Demikian ikhwan. Berarti neraka nanti di hari kiamat juga akan hancur. Itu logikanya. Oleh karena itu, nggak mungkin neraka itu sudah diciptakan sekarang. Neraka itu diciptakan oleh nanti. Demikian ikhwah. Kalau sekarang sudah diciptakan, berarti nanti akan hancur. Terus nanti yang di hari kiamat apa nerakanya? Demikian ikhwah. Itu dua ayat yang dijadikan sebagai dalil. Kemudian, wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa itu pasti akan mati. Berarti ya neraka itu di samping neraka itu akan binasa, penghuni-penghuninya termasuk malaikat-malaikat dalamnya juga akan mati. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian dalil yang berikutnya, satu lagi dalil, yaitu waqad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi. Demikian juga halnya dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, maksudnya Jami' at-Tirmidzi, min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam aku diisrakan. Diisrakan itu ikhwah pada kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, diisrakan yaitu dari Mekah ke Masjid Aqsa. Faqala, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad,
akri ummataka minni salam. Titip salam untuk umatmu dariku. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, tolong titipkan salam dariku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbati, dan beritahukan kepada mereka surga itu tanahnya sangat bagus, sangat subur. Wa azbatul ma'i, airnya sangat segar. Wa annaha kay'an, dan tanahnya kosong, ya, tanahnya kosong. Wa anna ghirasaha, subhanallah, tanah kosong itu bisa ditanami dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ikhwah, kebun surga yang masih kosong itu, ya, itu bisa ditanami dengan pohon-pohon. Apa pohon? Bagaimana caranya agar kita bisa menanami pohon-pohonnya? Dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian ikhwah. Berarti maksud Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kalian banyak-banyak berzikir dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semakin banyak kita mengucapkan ini, maka semakin banyak pohon-pohon yang kita tanam di kebun surga kita. Itu maksud Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya tadi disebutkan di awal, ya Muhammad beritahukan kepada mereka, kepada umatmu, surga itu tanahnya sangat subur, kemudian airnya segar, dan dia berupa kayaan, tanah yang kosong. Tanamilah tanaman kosong-kosong ini dengan pepohonan surga kalian. Bagaimana cara menanaminya? Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semakin banyak kita mengucapkan ini, berarti semakin banyaklah pohon-pohon surga yang kita tanami. Maksudnya untuk orang yang mengucapkannya. Demikian ikhwah. Qala, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun gharib. Ini hadis hasan gharib min hadzal wajhi, dari jalur sanad ini, min hadisi Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Wa fihi aidan min hadisi Abi Zubair. Demikian juga hadis ini diriwayatkan dari Abi Zubair. Demikian juga an Jabir, dari Jabir. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azimi wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlah fil jannah, maka ditanamkan untuk dia satu pohon kurma di surga. Demikian ikhwah. Jadi kalau zikir subhanallah wa bihamdih ini ikhwah, itu lebih khusus lagi pohonnya, yaitu pohon kurma di surga. Jadi kalau dia sebutkan subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdih, maka ditanamkan untuk dia di surga, surga dia itu, surga orang yang mengucapkan itu, satu pohon kurma surga. Subhanallahil azim wa hamdih, tanamkan lagi satu. Subhanallahil azim wa bihamdih, tanamkan satu. Semakin banyak dia ucapkan, maka semakin banyaklah pohon-pohon kurma dia yang ditanam Allah untuk dia di surga. Demikian ikhwah. Kalau yang ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, ini enggak disebutkan pohon apa. Tapi untuk ucapan subhanallahil azim wa bihamdih, ya, itu satu pohon kurma di surga. Ingat ikhwah, kurma di sini, ya, wa utubihi mutasyabiha, kata Allah, di mana orang-orang mukmin di surga nanti akan mendapatkan buah-buahan yang mirip. Mirip di sini hanya miripnya itu berupa lafaznya saja, tapi hakikatnya tidak sama. Dalam Al-Quran kita ada membaca ada berupa anggur, ya, ada nakhlah, ada rumman, fihi ma faqihatu wa nakhlu wa rumman. Pada surga itu ada kurma, ada pohon delima dan seterusnya, dan pohon anggur, ya.
walaupun namanya sama, namun pada hakikatnya berbeda, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin, sungguh aku sudah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesuatu nikmat, fasilitas apa saja yang ada di surga, yaitu ma la ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Jadi ketika kita membaca hadis ini, bahwasanya man qala subhanallahil azim wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, maka ghorisat lahu nakhlah fil jannah, maka ditanamkan untuk dia satu pohon kurma di surga. Itu hanya pohon hakikatnya, pohon namanya saja yang sama. Demikian ikhwah. Dan jangan kita bayangkan, oh seperti kurma yang sekarang. Enggak. Karena kalau seperti kurma yang sekarang itu, berarti kan masih terbetik dalam hati kita. Ya, masih terbetik dalam hati kita. Selama nikmat surga itu masih terbetik dalam hati kita, nggak seperti itu, kata Allah. Nggak seperti itu, jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih menyenangkan, lebih lezat, lebih segalanya ketimbang apa yang kita pikirkan. Demikian ikhwah. Baik. Jadi di sini ya, jadi dalam dua hadis ini menyebutkan bahwasanya surga itu pohon tanahnya masih kosong, kemudian perlu ditanami dengan pepohonan-pohonan. Menanami pohon-pohon tersebut, pohon-pohon surga, dengan berzikir kepada Allah dengan lafaz yang kita sebutkan tadi. Demikian ikhwah. Qala fi Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini, hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Kemudian bagaimana cara pendalilannya? Qalu, mereka katakan, lau kanat makhluqatan mafrughon minha lam yakun kay'anan. Seandainya surga ataupun neraka itu, ya, seandainya surga itu sudah diciptakan. Kita kan berbicara tentang masa surga dan neraka itu, kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan surga dan neraka itu sudah diciptakan. Yang kontra mengatakan belum, kata mereka. Kemudian berdalilkan dengan beberapa dua ayat dan dua hadis yang telah kita sebutkan. Mereka katakan, seandainya surga itu sudah diciptakan, ya, tentu nggak dikatakan tanah kosong. Demikian ikhwah. Wa yamlakul laha ghirasul makna, dan juga tidak ada maknanya harus ditanam-tanami. Masa sih surga kosong? Nah, demikian ikhwah. Surga itu kan arti jannah itu sebenarnya adalah kebun. Masa sih kebun tapi kosong? Terus gak ada tanamannya, harus ditanam-tanami lagi? Nah, demikian ikhwah. Itu menandakan surga itu belum diciptakan. Itu menandakan surga itu belum ada sekarang ini. Buktinya dia tanah kosong. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian qalu wa kadza qaulu ta'ala an imraati fir'aun annaha qalat. Demikian juga mirip kata mereka dengan ucapan istri Fir'aun yaitu Asiyah, di mana doanya disebutkan dalam surat Tahrim ayat 11, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di sisimu, ya. Bangunkanlah Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di surga. Jadi kata mereka, loh, kalau seandainya surga itu sudah ada, kok nggak ada rumahnya? Begitu. Makanya istri Firaun perlu berdoa, ya Allah, bangunkanlah satu rumah di surga untukku. Sampai perlu didoakan supaya nanti Allah Subhanahu wa taala menciptakan ataupun membangun rumah di surga untuk istrinya Firaun. Sebagaimana perlu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar, dengan perlu zikir subhanallah subhanallahal azim wa bihamdih,
mengucapkan ini untuk menanami pohon-pohon di surganya. Ini kan tandanya surga itu belum ada. Ini kan tandanya rumahnya Asiyah itu istighfar belum ada. Ini kan tandanya bahwasanya surga itu belum ditanamin. Berarti belum ada. Nah, demikian ikhwah. Di samping lagi, tambah lagi seperti yang disebutkan dalam ayat yang mereka jadikan sebagai dalil. Kalau sudah ada sekarang ini, berarti dia akan hancur nanti di saat hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, sekarang kita mulai menjawab. Ya, yang sepertinya sih masuk akal, ya, dalil-dalil yang mereka kemukakan untuk menyimpulkan bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan. Kita jawab ikhwah, ya, kita jawab. Kalian kan mengatakan bahwasanya surga itu belum diciptakan, ya. Taib. Innakum in arabtum biqaulikum annahal an ma'dumatan bimanzilatin nafkhi fi suri wa qiyamun nas minal kubur fahadha batil. Kalau yang kalian maksud surga itu belum diciptakan sekarang ini, bahwasanya surga itu sekarang tidak ada. Saya ulangi. Kalau yang kalian maksud itu surga itu belum diciptakan, artinya sekarang itu surga itu tidak ada, seperti tiupan sangkakala belum pernah ada. Atau seperti bangkitnya manusia dari kuburan mereka di hari kiamat kelak. Kalau itu yang kalian katakan, surga itu seperti itu, belum pernah ada, maka fahada batil. Ini jelas perkataan batil. Wa yarudduhu ma taqaddama minal adillati wa amthaliha mimma lam yudhkar. Dan jelas kalau kalian katakan surga dan neraka itu belum ada, ini jelas, dengan sangat jelas dibantah ataupun terbantah dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, ya. Dengan dalil yang telah kita sebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala soal Imran ayat 133. Allah mengatakan a'uddat lil muttaqin. Surga itu diciptakan, disediakan, sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga surat Al-Hadid ayat 21, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Surga itu diciptakan, disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman terhadap Allah dan rasul-rasulnya. Demikian juga neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 131, uiddat lil kafirin. Neraka ini sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Demikian juga ikhwah rahimallahu wa iyyakum ayat-ayat yang lain, ya, dan hadis-hadis yang sudah kita bacakan di kajian lalu. Kalau kalian katakan bahwasanya surga dan neraka itu sekarang belum ada, maka jelas terbantahkan dengan hadis-hadis ataupun Quran yang telah kita sebutkan di kajian yang lalu. Wa in aradtum annaha lam yukmil khalqa jami'a ma a'addallahu fiha li ahliha. Namun apabila yang kalian maksud itu adalah surga itu fasilitasnya belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuninya, wa annaha la yazalullahu yuhditsu fiha syai'an ba'da syai'in, dan surga itu terus Allah perbaharui sedikit demi sedikit, sesuatu demi sesuatu, ya. Fa idza dakhalahal mu'minun ahdatsa fiha inda dukhulihim umuran ukhra. Dan ketika orang-orang mukmin masuk surga, Allah ciptakan lagi fasilitas yang lain, Allah perbaharui lagi surga tersebut. Fahadha haqqun la yumkin radduhu. Kalau ini yang kalian maksud, itu jelas benar adanya, gak mungkin untuk dibantah. Wa adillatukum hadza innama tadullu ala hadzal qadar. Jadi dalil-dalil yang kalian katakan tadi itu tidak menunjukkan surga itu belum diciptakan, ya. Tapi surga itu belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Demikian. Ikhwah, disiapkan dengan disempurnakan itu kan sudah beda. Seperti dalil yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang disebutkan kelompok yang mengatakan neraka surga itu belum diciptakan dengan dasar bahwasanya kata mereka bahwasanya kalau seandainya surga itu sudah ada, tentu nggak dikatakan kekayaan tanah kosong.
yang harus perlu ditanam-tanami. Ini tandanya surga belum ada. Kita katakan justru hadis inilah yang menunjukkan surga itu sudah ada, walaupun masih berupa tanah kosong. Demikian ikhwah. Bagi siapa yang ingin merimbunkan surganya dengan berbagai macam pohon-pohon, buah-buahan yang dia inginkan, maka perbanyaklah zikir yang kita sebutkan tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu akbar, atau subhanallahil azim wa bihamdih. Perbanyak ucapan ini. Demikian ikhwah, sehingga tanah kosong surganya itu sedikit demi sedikit akan subur dan memiliki pohon-pohon surga. Demikian ikhwah rahimallahu iyyakum. Demikian ikhwah. Kalau seandainya surga itu belum diciptakan, tentu tidak ada pun kekayaan di sini. Tanah kosongnya pun tidak ada. Namanya juga belum diciptakan. Demikian ikhwah rahimallahu iyyakum. Jadi bantahannya, kalau kalian katakan surga itu belum ada sekarang ini, maka itu sangat terbantah dan ini perkataan batil. Tapi kalau yang maksud kalian itu surga itu belum sempurna sekarang ini diciptakan Allah, ya Allah masih terus menyempurnakannya. Bahkan ketika kaum muslimin, orang-orang mukmin sudah masuk surga, Allah lebih menyempurnakan lagi, lebih sempurnakan lagi, disempurnakan terus begitu, terus diperbaharui dengan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau itu benar, dan ini tidak mungkin untuk dibantah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu yang mereka katakan sebagai dalil penguat pendapat mereka bahwa surga belum diciptakan, malah itulah dalil yang sangat jelas bahwa surga sudah diciptakan, hanya belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ihtijajukum biqaulihi ta'ala, adapun kalian berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasas ayat 88. Fa'utitum min su'i fahmikum maknal ayat. Ya. Kalian sudah jelas salah dalam memahami ayat ini. Demikian, kalian jelas salah memahami ayat ini. Kenapa demikian? Wahtijajukum biha ala adami wujul jannati wan nar al-an, dan kalian jadikan itu sebagai dalil bahwasanya surga dan neraka belum diciptakan sekarang ini. Nazirun ihtijaju ikhwanikum ala fanaihima wa kharabihima wa mauti ahlihima. Ini juga dalil yang dipakai oleh teman-teman kalian yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu akan binasa dan akan musnah, akan berakhir, dan penghuninya juga akan berakhir. Artinya begini ikhwah. Jadi di antara orang-orang mengatakan bahwasanya berdalilkan dengan hadis ini, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya nanti di hari akhirat, ya, nanti di hari akhirat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka. Surga dan neraka ini yang nanti ada di hari akhirat itu pun akan hancur. Kenapa? Karena Allah katakan kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu akan hancur illa wajah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan, termasuk surga, termasuk neraka, dan penghuni-penghuni surga dan neraka, ini juga akan hancur. Ini juga akan ada akhirnya. Ini juga akan ada binasanya. Demikian ikhwah. Jadi satu kelompok mengatakan bahwasanya berdalilkan dengan hadis, dengan ayat ini kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu akan musnah, akan binasa. Mereka katakan bahwasanya surga dan neraka sekarang ini belum ada. Karena kalau dia sudah ada, berarti dia akan hancur di hari kiamat. Di sisi lain, kelompok yang mengatakan walaupun dia katakan sudah ada dan nanti di akhirat juga akan ada, mereka juga katakan dengan dalil ini bahwasanya ya nanti pun di hari akhirat ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk surga, mereka ini juga akan musnah. Demikian, surga neraka juga akan ada akhirnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan hancur kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga neraka, penghuni surga dan penghuni neraka itu enggak ada abadi bagi mereka.
dengan berdasarkan hadis, berdasarkan ayat ini, itu juga akan hancur, binasa dan berakhir. Yang enggak binasa dan tidak ada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi baik kelompok yang seperti ini yang mengatakan surga belum ada sekarang ini, maupun yang mengatakan sudah ada dan nanti di akhirat juga akan ada dan juga akan berakhir, dalilnya sama. Ini dua kelompok ini pemahamannya jelas pemahaman yang batil. Taib. Walam tuwaffiqu annakum wala ikhwanukum li fahmi ma'nal ayat. Di mana kalian dan teman kalian tadi itu, kalian ini maksudnya mengatakan kalau surga neraka itu belum ciptakan dengan dasarnya tadi. Kemudian juga yang mengatakan bahwasanya nanti di hari akhirat surga dan neraka serta penduduk-penduduknya juga akan hancur, berdalilkan dengan surat Al-Qasas ayat 88 tadi. Mereka ini, kalian dan mereka, teman kalian itu tidak mendapat taufik pemahaman yang benar terhadap ayat. Wa innama wufiqa lidzalika aimatul Islam. Yang mendapat taufik pemahaman yang benar tentang ayat ini hanyalah para imam-imam muslim. Wa min kalamihim, di antara pendapat mereka, perkataan mereka, annal murada kullu syai'in, bahwasanya yang dimaksud dengan segala sesuatu, mimma kataballahu alaihil fana wal halak, yaitu sesuatu yang memang Allah sudah tetapkan akan hancur dan akan binasa. Demikian ikhwah. Wal jannatu wan naru khuliqata libaqai la lifanai. Surga dan neraka itu Allah ciptakan untuk kekal, bukan untuk binasa dan berakhir. Wa kadzalikal arash, demikian juga arash. Arash ini makhluk Allah dan tidak akan berakhir. Wa innahu saqful jannah. Karena arash itu merupakan atapnya surga. Demikian ikhwah. Jadi kalau ke ahli sunnah wal jamaah mengartikan kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu akan hancur. Segala sesuatu yang mana? Segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur. Demikian ikhwah, bumi, langit, manusia, itu semua akan hancur. Planet-planet, itu semua akan hancur. Ya, kecuali yang Allah sudah tetapkan akan tetap ada. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala yang telah takdirkan, tetapkan, dia tetap kekal. Seperti apa? Surga dan neraka. Surga dan neraka sudah diciptakan sekarang ini. Nanti di hari kiamat semua akan hancur. Surga dan neraka tidak. Arash tetap ada, tidak hancur pada hari kiamat. Termasuk ikhwah, roh misalnya. Apakah roh juga akan berakhir ketika terjadi hari kiamat? Tidak. Tidak berakhir juga ikhwah. Demikian juga nanti penduduk surga dan neraka, apakah hancur juga akan binasa? Tidak juga. Jadi ikhwah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur illa wajhah, kecuali hanya wajah Allah. Artinya segala sesuatu akan hancur yang sudah ditetapkan oleh Allah hancur. Adapun yang Allah tetapkan tidak hancur, maka dia akan kekal selamanya. Demikian ikhwah. Itu yang harus, demikian cara memahami ayat tersebut. Demikian. Jadi kalau kita katakan segala sesuatu itu kan hancur, berarti harus hancur dong. Ya. Demikian. Berarti roh-roh itu, roh manusia yang dikubur mereka berarti habis dong jadinya, enggak ada lagi cerita. Demikian ikhwah. Faqila al-muradu mulkah. Ada lagi yang menyebutkan bahwasanya kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajahnya, kecuali Allah maksudnya. Ada yang juga menyebutkan kecuali kerajaannya. Wa qila illa ma urida bihi wajhuh. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan hancur, artinya kecuali apa saja yang dimaksud untuknya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qila innallaha ta'ala anzal. Dan dikatakan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa, akan berakhir. Faqalat al-malaikatu, berkata malaikat, halaka ahlul ardi, sungguh penduduk bumi sudah binasa.
wa tami'u fil baqa, padahal mereka inginnya kekal. Fa akhbara ta'ala an ahli samai wal ard annahum yamutun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa penduduk langit dan bumi itu akan meninggal dunia. Faqal kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu hayyun la yamut, karena Allah itu hayyun, maha hidup, la yamut, tidak akan mati. Fa'aiqanatil malaikatu inda dzalika bil maut. Maka dari sana yakinlah malaikat bahwasanya dengan adanya kematian itu. Wa inna ma qalu dzalika tawfiqan bainaha wa bainan nususul muhakkamah. Dan para ulama ahli sunnah ini menyatakan pendapat tersebut untuk mentaufik, untuk mengkompromikan dua hadis, dua dalil-dalil yang berbicara masalah ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita katakan bahwasanya surga dan neraka itu bahwasanya segala sesuatu itu akan hancur termasuk surga dan neraka, berarti aras juga harus dikatakan hancur. Dan tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan ketika hari kiamat aras pun akan hancur, tidak ada. Jadi kita katakan bahwasanya ya, kita mengikuti pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama-ulama a'immatul Islam, bahwasanya segala sesuatu itu akan hancur. Yang mana ini? Kecuali yang ditetapkan Allah tidak hancur. Demikian ikhwah rahimallahu. Dia adalah surga dan neraka. Arasnya Allah Subhanahu wa taala juga. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi itu untuk mengkompromikan dalil-dalil tersebut sehingga tidak ada pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, karena semua dalilnya dalil sahih ikhwah. Wadalatu ala baqail jannah, yang menunjukkan atas kekalnya surga. Wa ala baqain nar aidan, demikian juga menunjukkan atas kekalnya neraka. Ala ma dzukira an qarib, sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan dalam waktu yang akan dekat, insyaallah taala. Demikian ikhwah rahimallah. Jadi kesimpulannya, walaupun walaupun orang-orang yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan dengan berdasarkan berapa dalil ini? 4 dalil. Pertama surat Qasas ayat 88. Yang kedua surah Al-Imran ayat 185. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan juga yang dari Abdullah bin Mas'ud, dan juga hadis yang diriwayatkan dari Jabir, ya, yang terkait tentang penanaman pohon di surga, ya. Dalil-dalil ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah menyatakan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Bahkan ikhwah, dengan dalil tersebut bahkan kebalikannya, disimpulkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan, hanya memang belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penyempurnanya? Penyempurnanya adalah amalan-amalan manusia, di antaranya zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau dan juga subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, diucapkan sebanyak-banyaknya, ya, supaya surga yang tanahnya masih kosong itu banyak kita tanami dengan pohon-pohon yang disebutkan dalam hadis tadi. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi terbantahlah dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya surga itu belum diciptakan dan neraka itu belum diciptakan. Jadi intinya bahwasanya dari semua hadis yang kita baca di kajian lalu sampai detik ini, semua dalil itu menguatkan bahwasanya surga itu sudah Allah ciptakan dengan hadis-hadis yang sudah kita bacakan sebelumnya. Banyak hadis sudah kita bacakan sebelumnya. Surga dan neraka sudah diciptakan. Adapun dan surga itu juga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang mukmin di hari akhirat nanti. Demikian juga neraka itu juga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang kafir, orang durjana di hari akhirat nanti. Hanya saja memang ciptaan surga itu belum
belum sekomplit nanti, ya. Belum sekomplit surga yang nanti. Kenapa? Karena sekarang dia masih kosong, ya, dan semakin banyak amalan manusia, maka semakin banyak juga fasilitas-fasilitas yang akan Allah siapkan untuk dirinya. Demikian ikhwah. Demikian juga ketika nanti orang mukmin masuk ke dalam surga, Allah sudah Allah sediakan fasilitas dan kenikmatan. Dan itu akan terus baru. Terus akan ada yang baru, terus akan ada sesuatu yang baru, terus begitulah dunia, begitulah surga itu nanti, ya. Tidak ada yang lama, semua terus ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Demikian ikhwah. Bahkan nikmat yang paling nikmat nanti bagi penduduk surga adalah saat penduduk surga itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, di saat itu mereka sedang sibuk dengan menikmati nikmat surga, fasilitas surga. Allah bertanya, apakah ada yang kurang? Lebih kurang begitu ikhwah. Apakah ada yang kurang dari nikmat? Mereka katakan itu tidak ada, ya. Tentu tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan berikan kalian nikmat yang lebih nikmat dibandingkan nikmat surga. Penduduk surga mengatakan, apa ada nikmat yang lebih nikmat dibandingkan surga? Ada, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabirnya, dan penduduk surga pun akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Dia adalah surga wa ziyadah, dan ada tambahan lebih daripada itu, yaitu adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Ini yang kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri la tadarruna li ru'yatihi. Dalam riwayat yang lain, la tadammuna li ru'yatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Tidak perlu. Semua orang akan melihatnya. Akan dengan jelas menikmati wajah Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya untuk membantah orang-orang yang memiliki keyakinan yang keliru tentang surga dan neraka saat ini. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Mana Pak? Halo. Iya, halo. Dengan Bapak siapa di mana? Nah, tampaknya terputus. Akan kita coba angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Dengan Bapak siapa di mana? Nampaknya terputus kembali. Akan kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menjawab pertanyaan apa tugas surga dan neraka sekarang sebelum kiamat? Apakah sudah ada penghuninya? Kalau sudah ada, siapakah mereka? Kami mohon nasihatnya karena banyak bantahan, terutama menjawab pertanyaan dari kaum kafir dan munafik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, wa fiika barakallahu. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Di sini saya sering ulang-ulang ketika kita membahas masalah akhirat, membahas masalah gaib, maka kita tidak bisa membahasnya kecuali yang ada infonya dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali
yang ada infonya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pertanyaan tadi, lantas kalau surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini, terus apa tugas surga dan neraka sekarang ini? Apa tugas surga dan neraka sekarang ini? Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab, apa tugasnya? Keterangan sampai kepada kita bahwasanya surga dan neraka sudah ciptakan. Sama seperti pertanyaan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis? Demikian, Allah ciptakan iblis, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam tergoda oleh iblis, akhirnya diusir dari surga, akhirnya mereka diturunkan ke dalam bumi, kemudian mereka bergejolak. Kenapa nggak dimatikan aja nih iblis ini? Biar selesai urusan kita di dunia ini. Jadi bagus semuanya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itu skenario dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas pasti ada hikmahnya. Untuk masalah surga neraka, apa hikmahnya? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita mau katakan hikmahnya, ya harus ada dalil. Kalau kita belum mengetahui dalilnya, apa hikmahnya? Ya, kita tidak bisa bicara masalah hikmahnya. Kenapa sih kalau sudah diciptakan dari sekarang? Kenapa nggak nanti aja diciptakan? Toh manusia dan manusia nanti, toh nanti yang dimasuki manusia itu nanti, bukan sekarang ini. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kalau kita sudah bicara masalah gaib, ilmu gaib, apalagi masalah surga, neraka, akhirat, maka kita tidak bisa bicara kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apakah sekarang sudah ada penghuninya? Apakah sekarang sudah ada penghuninya? Ikhwah, coba perhatikan. Dari hadis-hadis yang telah kita bacakan, kita sudah kita bahas Qiyamatus Sughra, kitab Qiyamat Sughra sudah selesai. Kemudian kitab Qiyamatul Kubra sudah selesai. Di mana kita membahas dari mulai bangkit, mulai ditiupkan sangkakala sampai akhirnya manusia itu menuju surga dan menuju neraka. Demikian. Jadi kalau kita rentet ini semua, ikhwah azallahu wa iyyakum, masuknya manusia nanti ke surga, ya nanti. Ya nanti untuk manusia, masuknya manusia ke surga, ya nanti. Di akhirat kelak, masuknya manusia ke dalam neraka, ya nanti ketika manusia di hari kiamat nanti masuk ke dalam neraka. Permasalahannya, apakah ada penghuninya? Penghuninya sudah ada. Tapi bukan manusia, dia adalah para bidadari. Ada demikian ikhwah. Neraka apa ada penghuninya? Ada penghuninya. Siapa itu? Ya para malaikat penjaga api neraka yang disebut dengan khazanatul jahannam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika dalam sebuah hadis, ketika seorang suami disakiti oleh istrinya, maka istrinya bidadari di langit akan mengatakan, wahai celakalah kalian para istri yang menyakiti suaminya, sungguhnya suami kalian itu sebentar saja sih dia berada di tempat kalian, sebentar lagi dia akan datang ke kami. Demikian ikhwah. Ya, itu bidadari yang ada di surga. Demikian ikhwah. Demikian juga ketika ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang alam barzakh, orang-orang mukmin akan dibukakan dia pintu surga dan dia akan lihat pintu surga, dan ruh mereka akan Allah ciptakan berupa burung yang bertengger di pohon-pohon surga, tidak bisa kemana-mana. Adapun ruh orang yang mati syahid Allah letakkan dalam burung surga, di mana burung ini bisa terbang kemana-mana. Itu yang ada disebutkan ya tentang surga. Adapun manusianya belum. Makanya orang-orang mukmin ketika dia melihat surga, doanya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat. Kenapa? Mereka ingin masuk ke dalam surga tapi belum boleh. Tapi ruh mereka sudah ada masuk dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Adapun neraka ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Di situ disebutkan 'alaiha 19. Bahwasanya di neraka itu ada 19
penghuni neraka. 19 penghuni, artinya penjaga neraka, malaikat penjaga neraka. 19. Demikian. Sampai-sampai Abu Jahal ketika mendengar alaiha tis'ata asyar, di Jahannam itu ada 19 malaikat penghuni atau penjaga neraka Jahannam. Apa kata Abu Jahal dengan sombongnya? Ya ma'syar Quraisy, wahai ma'syar Quraisy, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad akhbarakum, mengabarkan kepada kalian, anna 'alaiha tis'ata asyar, bahwasanya di neraka Jahannam yang disebut-sebut si Muhammad itu, di situ ada 19 penjaga. Kemudian wa antum duhmun, wa antum duhmu, sementara kalian itu banyak. Demikian. Liyajtami'a asyara minkum ala wahid minhum. Kenapa nggak kita keroyok saja 1 dengan 10? Begitu. Kenapa nggak kita keroyok saja? Kan hanya 19 mereka, kita ramai. Ya sudah, 1 penjaga Jahannam kita keroyok dengan 10 orang. Begitu ikhwah. Ya, kalimat istihza lah, kalimat mengolok-olok. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, itulah dia diciptakannya neraka dan surga sekarang ini, yaitu sebagai spirit bagi kita agar kita bisa mendapatkannya. Demikian ikhwah, agar kita mendapatkannya. Diciptakannya neraka agar apa ikhwah? Agar kita itu bisa berupaya untuk menjauhkannya. Dan juga sebagai nikmat untuk orang yang sudah masuk alam barzakh, dan sebagai adab untuk orang yang sudah masuk alam barzakh. Bagi orang mukmin yang sudah menjawab, yang mampu menjawab fitnatul kubur, yaitu 3 pertanyaan, dia akan dibukakan pintu surga, dan dia akan mencium aroma surga, dan dia akan melihat fasilitas yang Allah siapkan untuk dia. Terkadang Allah letakkan ruh dia di burung yang bertengger di surga, menikmati surga, tapi dianya belum bisa masuk. Ya, adapun para syuhada, ruhnya akan diletakkan di pohon-pohon surga yang sarangnya ada di lampu-lampu di bawah aras, dan burung ini terbang kemana-mana. Orangnya sendiri belum bisa masuk surga. Adapun orang-orang kafir, orang murtad, orang-orang durjana, orang munafik, mereka akan, karena nggak bisa menjawab pertanyaan Allah, pertanyaan malaikat mungkar nangkir, kemudian dibukakan untuk dia pintu neraka sebagai adab bagi dia. Demikian ikhwah, azallahu ikum. Selebihnya Allahu a'lam bishawab. Kalaupun ada yang lebih daripada itu, maka harus pakai dalil. Allahu a'lam bishawab. Nah, Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Pertanyaan selanjutnya akan kita bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah luasnya arasy itu melebihi luasnya seluruh langit yang akan jadi atapnya surga? Terima kasih, syukron. Silakan Ustaz. Saya lupa hadisnya, Allahu a'lam. Ikhwah, Rasulullah kan pernah katakan bahwasanya seluruh alam semesta ini dibandingkan kursinya Allah, wasi'at kursiyuhus samawati wal ard, bahwasanya seluruh alam ini, langit dan bumi ini, langit yang 7 lapis itu, jika dibandingkan dengan kursinya Allah, itu bagaikan cincin, ya, yang dilemparkan ke padang pasir. Begitulah luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'at kursiyus samawati wal ard. Dah. Kemudian kursinya Allah itu jika dibandingkan dengan arasy-Nya Allah, itu bagaikan cincin yang juga dilemparkan di padang pasir. Begitulah ikhwah perbandingannya. Ya. Lantas bagaimana dengan surga? Apakah surga juga bisa seluas, apakah karena aras itu merupakan atapnya surga, apakah aras itu berarti seluas surga? Allahu a'lam bishawab. Karena ini masalah sudah akhirat ya. Kalau logika kita di dunia, atapnya itu ya, berarti atap rumah itu ya harus lebih besar, minimal lebih sama besarnya dengan ruangannya, dengan rumahnya, atau mungkin lebih besar lagi. Apakah itu bisa kita kiaskan dengan aras, dengan surga yang karena disebutkan bahwasanya aras itu atapnya surga? Allahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak bisa kiaskan antara apa yang pernah kita lihat di dunia ini dengan yang nanti di akhirat, ataupun aras dan surga yang itu merupakan masalah gaib.
Ya, seperti yang kita katakan tadi, ya kalau kita mau simpulkan seperti itu harus ada dalilnya. Allahu a'lam bishawab. Naam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kami persilahkan untuk Ustaz memberikan kesimpulan pada kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, para pemirsa, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya ketika kita bicara masalah gaib, ketika kita bicara masalah alam barzakh, ketika kita bicara masalah roh, kita bicara masalah kiamat, kita bicara masalah surga, neraka, kemudian padang mahsyar dan lain-lainnya, ikhwah, termasuk arash, maka kita harus ada standarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ada dasarnya ya kita sampai di situ saja, tidak usah dikembangkan yang lain seperti pertanyaan tadi. Ya, bahwasanya aras itu merupakan atap surga, atapnya surga. Terus apakah atap surga itu lebih besar dibandingkan surga? Aras itu lebih besar dibandingkan surga karena dia dikatakan atap surga, atau minimal samalah dengan surga. Ikhwah, tidak ada keterangan seperti itu. Jadi ketika hadis mengatakan bahwasanya aras itu merupakan atapnya surga, ya sampai situ saja. Ya, jangan dikias-kiaskan dengan apa yang pernah kita lihat, karena banyak hal ya yang tidak bisa kita kiaskan dengan apa yang pernah kita lihat. Bahkan di dunia sendiri terkadang kita mengkiaskan sesuatu apa yang pernah kita lihat, ternyata ketika kita sudah lihat aslinya tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Demikian ikhwah. Jadi intinya sekali lagi berbicara tentang masalah gaib, kita hanya bisa sebatas apa yang ada, yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ada yang lain yang mendapatkan hadis, punya keterangan yang lain, maka segitulah, hanya segitu. Demikian ikhwah. Adapun yang sampai pada kita sebegini, sebatas ini, maka sebatas itu. Sampai ada dalil yang lain yang menyebutkan ada informasi lebih dibandingkan apa yang sudah kita ketahui. Demikian ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan yang kokoh dalam masalah akhirat, sehingga dengan keimanan kokoh dengan akhirat itu dapat berpengaruh pada semangat kita dalam berbuat baik, semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya itu saja. Semoga apa yang kita bahas menambah keimanan kita. Ya. Lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.